Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga kita bisa berbincang-bincang dalam acara ini tanpa ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya, salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman yang belum mengenal Islam sampai mengenal Islam. Ketiga kalinya, saya di sini sebagai host yang akan membersamai kalian bincang-bincang dalam acara ini. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Al-Matera Talk Show bersama saya Arum Setiawati Nurholis. Pada kali ini kita akan mengupas dan berbincang-bincang dengan narasumber kita dengan tema tawadu. Nah, di samping saya ada narasumber yaitu Ustadzah Qurrata A'yun. Nah, beliau ini kerap sekali dipanggil dengan sebutan Ustadzah Ota. Nah, beliau juga mengampu mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, ilmu hadis dan tahfidz. Bismillah, assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam. Kaifa haluk? Alhamdulillah bi khair wa anti? Alhamdulillah bi khair Ustadzah. Nah, Ustadzah, tema kita pada kali ini adalah tawadu. Sebuah tema yang pas bagi kalangan santri. Santri itu kan harus tahu apa itu yang dinamakan tawadu, harus menerapkan sikap tawadu itu seperti apa. Lalu apa saja dan bagaimana sikap ini seperti apa dan dengan dimaksud dengan tawadu ini. Yuk kita bincang-bincang dengan Ustadzah Ota. Silakan Ustadzah. Ya, baik, Ustadzah mulai ya. Jadi tawadu, sikap tawadu. Tawadu itu secara istilah artinya rendah hati. Rendah hati. Lawan katanya adalah sombong atau takabur. Nah, jelas ya. Jadi tawadu itu rendah hati, lawannya dari sombong atau takabur. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, tawadu itu adalah mengeluarkan kedudukan kita dan menganggap orang lain itu lebih utama dari kita. Nah, maksudnya bagaimana mengeluarkan kedudukan kita dan menganggap orang lain lebih utama dari kita? Nah, Ustadzah beri contoh ya. Nah, misalnya Mbak Arum ini kan menjadi pengurus IPM. Nah, bisa kita katakan bahwa Mbak Arum ini punya kedudukan sebagai pengurus IPM. Nah, sedangkan ada teman-teman yang lain itu tidak menjadi pengurus IPM. Nah, jadi ada pengurus IPM dan ada yang bukan pengurus IPM. Nah, jadi Mbak Arum ini mengeluarkan kedudukannya. Jadi menganggap kedudukannya sebagai pengurus IPM itu biasa saja. Kedudukannya itu tidak lebih tinggi, tidak lebih mulia daripada teman-teman yang bukan di IPM. Nah, sampai di sini paham ya? Ya, paham. Nah, baik, rendah hati atau tawadu itu juga bisa dikatakan sebagai sikap yang selalu menghargai orang lain, menghargai keberadaan orang lain, dan perilaku yang suka memuliakan orang lain. Nah, perilaku yang selalu mendahulukan kepentingan orang lain dan perilaku yang suka menghargai pendapat orang lain. Nah, rendah hati ini berbeda dengan rendah diri. Nah, kalau rendah diri ini berarti kehilangan kepercayaan diri. Sekalipun dalam praktiknya rendah hati itu merendahkan dirinya di hadapan orang lain. Tapi sikap rendah hati ini bukan lahir dari rasa tidak percaya diri. Jadi berbeda ya, rendah hati dan rendah diri. Kalau rendah hati itu merendahkan dirinya di hadapan orang lain, tapi bukan karena tidak percaya diri. Sedangkan rendah diri itu hilangnya kepercayaan diri. Nah, paham ya? Nah, untuk lebih jelasnya supaya lebih paham lagi, Ustadzah akan menceritakan kisah Umar bin Abdul Aziz. Tahu ya Umar bin Abdul Aziz? Ya. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini adalah khalifah pada masa dinasti Umayyah di Damaskus.
Nah, jadi dikisahkan atau diriwayatkan bahwa suatu hari, suatu malam, Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu sedang menulis di rumahnya dengan sebuah lampu. Kemudian lampu itu hampir redup. Nah, kemudian tiba-tiba datang seorang tamu. Nah, kemudian melihat lampunya hampir mati, kemudian tamu tersebut menawari Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk membetulkan lampu tersebut. Ya Khalifah, biar saya saja yang membetulkan lampu tersebut. Nah, kemudian bagaimana sikap Umar bin Abdul Aziz? Nah, Umar bin Abdul Aziz ini mencegah tamu tersebut memperbaiki lampu. Jangan, Umar bin Abdul Aziz berkata, jangan. Bukan suatu kemuliaan apabila kita memperlakukan tamu seperti pembantu. Nah, kemudian tamu tersebut menawarkan, bagaimana kalau saya membangunkan pembantu atau pelayan Anda? Kemudian Umar bin Abdul Aziz mencegah lagi, jangan, pelayanku baru saja mulai tidur, jangan kamu bangunkan. Nah, kemudian setelah itu Umar bin Abdul Aziz membetulkan lampunya sendiri. Jadi mengambil minyak, kemudian memasukkan ke botol, kemudian menyalakan lampu tersebut. Nah, kemudian tamu tersebut heran melihat seorang khalifah memperbaiki lampunya sendiri. Nah, kemudian tamu tersebut berkata, ya Khalifah, engkau memperbaiki lampu Anda sendiri, engkau mengerjakan semua ini sendirian. Kemudian Khalifah Umar berkata, aku pergi sebagai Umar, kemudian aku datang juga sebagai Umar, tidak berkurang sedikit pun. Sedangkan manusia sebaik-baik di sisi Allah adalah orang yang paling tawadu. Nah, seperti itu, paham ya? Ya. Ya. Oh, jadi seperti itu ya lah sikap tawadu. Dan ternyata sikap tawadu itu berbeda dengan rendah diri ya. Nah, lalu kalau kita kan sebagai seorang santri, lalu sikap tawadu itu seperti apa dan bagaimana? Ya, kita sebagai santri dan Ustazah sebagai guru ya. Jadi waktu kita lebih banyak dihabiskan di sekolah. Jadi kita banyak berinteraksinya dengan guru, dengan teman sebaya. Nah, bagaimana? Jadi sikap tawadu kita berarti kepada teman dan kepada guru, karena memang yang lebih banyak bertemu kita adalah guru dan teman sebaya. Nah, dengan guru misalnya sikap tawadu kita dengan guru. Contohnya yang pertama misalnya dengan mengucapkan salam setiap kali kita bertemu dengan guru. Nah, seperti itu sudah dilaksanakan belum? Insya Allah di kalangan santriwati ini sudah ya. Jadi setiap santri bertemu dengan guru, alangkah baiknya kita memberi salam terlebih dahulu kepada guru. Nah, sebetulnya siapa yang memberi salam terlebih dahulu itulah yang lebih baik, yang paling baik. Nah, kemudian yang kedua, contoh sikap tawadu kita kepada seorang guru adalah misalnya mengerjakan pekerjaan yang disukai atau yang membuat senang guru. Nah, misalnya Ustazah beri contoh. Misalnya Ustazah memberi tugas untuk dikerjakan di kelasnya Mbak Arum. Nah, kemudian Mbak Arum dan teman-teman mengerjakan tugas tersebut dengan sungguh-sungguh, dengan betul, kemudian dikumpulkan. Jadi mengerjakan tugas yang Ustazah berikan. Nah, itu kan sesuatu perilaku yang Ustazah senangi. Jadi itu merupakan termasuk sikap tawaduk kepada guru. Nah, Ustazah beri contoh lagi. Misalnya Mbak Arum dan teman-teman menjaga kebersihan kelas atau menjaga kebersihan lingkungan sekolah atau membuang sampah di tempatnya. Itu kan sesuatu atau pekerjaan yang disenangi oleh guru. Nah, itu juga termasuk sikap tawadhu. Jadi ternyata hal-hal yang kita anggap ringan, hal-hal yang kita anggap sepele, ternyata itu merupakan bagian dari sikap tawadhu kita kepada guru. Kemudian yang lain lagi, misalnya menundukkan kepala ketika berjalan di hadapan guru. Nah, kemudian yang lain lagi, selalu mendengarkan ketika guru menjelaskan. Nah, jadi di kelas jangan ditinggal tidur. Nah, itu merupakan sikap tawadhu kita kepada guru. Kemudian selain itu menaruh hormat kepada siapapun. Jadi kepada siapapun kita hormat. Misalnya dengan Ustadz A, dengan Ustadzah A, dengan Ustadzah B, dengan Ustadzah C, kita hormati semua. Jadi kita tidak pilih kasih atau tidak pilih hormat. Ya, jadi kepada siapapun kita menghormati. Kemudian selain itu ada
menjaga nama baik guru dimanapun berada. Jadi jangan sampai kita membicarakan kejelekan guru kita di belakang atau dengan orang lain. Nah, kurang lebih seperti itu sikap tawaduk kita kepada guru. Nah, kemudian yang banyak berinteraksi dengan kita yaitu teman sebaya, baik itu teman sekelas atau teman seangkatan atau adik kelas atau kakak kelas. Nah, bagaimana sikap tawaduk kita kepada mereka? Nah, yang pertama, bersikap baik terhadap mereka, bersikap baik. Kemudian selain itu tidak boleh memilih antara yang kaya atau yang miskin, antara yang cantik atau yang tidak. Nah, itu kita tidak boleh seperti itu. Jadi semuanya sama, semuanya kita temani. Kemudian selain itu bersikap jujur dan sopan. Nah, walaupun kita teman sebaya, walaupun kita seumuran, tapi kita tetap harus menjaga kesopanan kita. Jangan mentang-mentang karena ini kita seumuran, jadi kita seenaknya dengan teman. Nah, tidak boleh seperti itu ya. Kemudian selain itu menyapa mereka ketika bertemu baik di sekolah, di asrama maupun ketika berpapasan di jalan. Kemudian selain itu berkata yang baik, bertutur kata yang baik dan tidak mudah melampiaskan amarah. Jadi kalau kita marah dengan teman, jangan langsung marah-marah, tapi ditahan dulu. Kalau sudah agak reda marahnya, baru kita bicarakan baik-baik kepada teman. Itu merupakan salah satu bentuk sikap tawaduk kita kepada guru, kepada teman ya. Kemudian selain itu menjaga hubungan baik, kemudian saling menasihati dalam kebaikan. Selain itu menjauhi dengki, kemudian dendam dan iri hati. Nah, itu merupakan bentuk-bentuk sikap tawaduk. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian bagaimana cara kita bertawaduk? Bagaimana cara kita supaya memiliki sikap tawaduk. Nah, tawaduk ini merupakan budi pekerti yang baik atau akhlak yang baik. Nah, hal ini bisa diperoleh apabila ada keseimbangan antara kekuatan akal dan nafsu. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama dengan cara bersyukur. Nah, jadi kita bersyukur dengan apa yang kita miliki dan menyadari apa yang kita punya itu adalah milik Allah atau titipan Allah. Jadi kita merasa sebetulnya kita itu tidak punya apa-apa karena yang kita miliki itu adalah titipan Allah, sehingga tidak ada lagi yang bisa kita sombongkan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, menjauhi riya. Riya itu melakukan sesuatu karena pamrih atau karena ingin dilihat. Nah, riya ini bisa menjatuhkan kita atau membawa kita kepada sikap sombong. Jadi kita harus menjauhi riya supaya tumbuh dalam diri kita sikap tawaduk. Kemudian selain itu hindari sikap takabur. Takabur tadi sudah sebutkan bahwa takabur itu adalah sombong. Nah, sudah jelas bahwa tawaduk itu lawannya adalah takabur. Maka dari itu kita harus menghindari sikap takabur atau sombong. Kemudian yang terakhir ini, berusaha mengendalikan diri untuk tidak menampakkan kelebihan yang kita miliki kepada orang lain. Berusaha mengendalikan diri untuk tidak menampakkan kelebihan yang kita miliki kepada orang lain. Nah, sikap ini berbeda dengan sikap menyembunyikan ilmu. Nah, maksudnya bagaimana? Ustazah beri contoh. Nah, misalnya ya Mbak Arum pandai dalam matematika, kemudian mengikuti lomba dan ternyata dapat juara. Nah, itu kan suatu kelebihan. Tapi Mbak Arum tidak sombong, tidak menampakkan kelebihan tersebut. Akan tetapi, misalnya ada teman yang kesulitan dalam belajar matematika. Nah, maka kita harus membantunya dalam belajar. Jadi kita tidak boleh menyembunyikan ilmu kita, karena kita kan bisa dalam matematika. Maka kita harus membantu teman kita yang belum bisa itu tadi. Jadi berbeda ya, mengendalikan diri untuk menampakkan kelebihan kita kepada orang lain dengan menyembunyikan ilmu, itu berbeda. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Wah, ternyata sikap tawadhu itu seperti itu ya, Us. Nah, dari kita itu jadi seorang santri ya. Yang jadi pertanyaan saya untuk penonton sekalian, apakah kalian semua itu sudah menerapkan sikap tawadhu tersebut? Nah, jika belum, mari kita renungkan ya. Lalu sikap tawadhu ini kepada siapa aja? Kan kepada manusia ya misalnya gitu. Tapi pada siapa saja sih kita harus bertawadhu selain kepada manusia? Oh ya. Jadi tawadhu
secara umum atau disebutkan dalam Al-Quran itu baik secara langsung maupun tidak langsung itu ada beberapa. Yang pertama ada tawaduk ketika kita memohon kepada Allah atau ketika kita berdoa. Jadi ketika kita menghadap Allah itu kita harus merendahkan diri kita. Nah, kemudian selain itu juga disebutkan dalam Al-Quran tawaduk ketika berzikir. Jadi ya hampir sama ya, berzikir, berdoa, kemudian memohon kepada Allah. Intinya kita harus tawaduk kepada di hadapan Allah. Kemudian yang kedua ada tawaduk kepada orang tua. Nah, perintah untuk merendahkan diri di hadapan orang tua itu ada dalam Quran surat Al-Isra atau surat ke-17 ayat 24. Nah, ayat ini sering kita dengar. Wahfid lahuma janahadzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, di situ kita diperintahkan untuk merendahkan diri di hadapan orang tua. Jadi intinya dalam Al-Quran itu kita diperintahkan untuk tawaduk kepada Allah dan juga sesama manusia. Jadi tawaduk kepada Allah dan sesama manusia. Nah, sesama manusia ini bisa kepada siapa saja ya. Misalnya tadi sudah kita sebutkan ada guru, ada teman, bisa dengan kerabat dan lain sebagainya. Sikap tawadhu itu tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala pun sangat perlu bersikap tawadhu. Alhamdulillah tidak terasa kita sudah melewati menit ke menit ya Kita ini tadi berbincang-bincang tentang tawadhu. Apakah Ustazah ada, sebelum kita tutup, Ustazah ada kata-kata atau pesan untuk penonton sekalian? Silakan. Ya, untuk kita semua ya, juga untuk Ustazah ya. Jadi sikap tawadhu itu akan membawa manusia kepada ajaran Allah. Jadi kalau manusia memiliki sikap tawadhu, dia akan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, dan akan membawa dia menuju keikhlasan dan menerima apa adanya. Nah, tadi Ustazah sebutkan kisah Umar bin Abdul Aziz, tapi tentu saja masih banyak kisah-kisah yang lain, kisah para sahabat dan generasi-generasi Islam berikutnya yang mulia, yang menunjukkan betapa akhlak tawadhu itu menjadi keseharian mereka. Jadi kita baca kisah-kisah mereka, kita ambil pelajaran dari mereka, salah satunya sikap tawadhu ini. Nah, semoga Allah muliakan kita dan Allah jadikan akhlak tawadhu itu melekat dalam diri kita dan menjadi sikap kita atau menjadi akhlak kita sehari-hari. Amin ya. Amin. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Dan betul apa saja yang disampaikan oleh Ustazah Ota ini, gimana caranya penerapan sikap tawadhu tersebut. Nah, intinya kalau santri itu kan harus memiliki sikap tawadhu. Harus itu ya, tidak boleh tidak. Terima kasih Ustazah atas bincang-bincang pada kesempatan hari ini. Apabila ada salah kata dari saya, mohon maaf tulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.